Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Bapak. Untuk kali ini berjumpa kembali di mapel DLE atau Dasar Listrik dan Elektronika. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sejenak marilah kita berdoa dengan harapan apa yang kita pelajari nanti membawa manfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Ala hadiniyah wa ala kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, semua sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum Bapak mulai materi pada pertemuan pagi hari ini, sedikit Bapak mengulang atau mengulas materi di pertemuan minggu yang lalu ya, untuk mapel DLE ini. Nah, anak-anak masih ingat berapa tegangan yang ada di rumah kalian ya? Ini berulang-ulang kali Bapak sampaikan kepada kalian, anak-anak, tegangan listrik yang ada di rumah kalian itu 220 volt AC ya, tegangan arus bolak-balik. Nah, jadi listrik itu anak-anak itu bisa diartikan sebagai kondisi dari partikel subatomik atomik tertentu. Jadi dalam suatu benda, dalam hal ini adalah listrik, itu terdiri dari 3 partikel ya, ada proton, elektron, dan neutron. Nah, proton itu adalah muatan yang bermuatan positif, elektron itu negatif, dan neutron itu yang netral. Nah, yang selanjutnya adalah arus listrik. Masih ingat anak-anak apa itu arus listrik? Nah, arus listrik itu adalah perpindahan muatan listrik dalam satuan waktu. Di pertemuan yang lalu kan sudah Bapak jelaskan rumus dari arus listrik adalah I sama dengan I per T. I-nya itu adalah arus, satuannya ampere, I-nya itu muatan, satuannya kolom, dan T itu waktu, satuannya detik. Nah, hukum Ohm anak-anak ada yang masih ingat? Apa itu hukum Ohm? Nah, hukum Ohm itu adalah tegangan pada suatu rangkaian listrik, tentunya rangkaian tertutup ya, itu sama besarnya dengan arus listrik yang mengalir pada hambatan tersebut. Kalau dirumuskan adalah V sama dengan I kali R, yang kapan hari minggu yang lalu Bapak kasih gambar segitiga itu ya, masih ingat ya? V sama dengan I kali R. V nya itu adalah tegangan listrik, satuannya volt, I itu adalah arus listrik, satuannya ampere, dan R itu adalah hambatan, satuannya ohm. Nah, sampai sini ya, masih ingat ya anak-anak ya? Oke, Bapak lanjutkan untuk materi pada pertemuan hari ini. Anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini Bapak akan jelaskan kepada kalian tentang komponen pasif. Nah, ini materi pembelajaran hari ini bisa dilihat ya. Ada rangkaian listrik elemen pasif yang meliputi resistor, kapasitor, dan induktor. Nah, Bapak akan jelaskan satu persatu dari poin-poin yang Bapak sebutkan tadi. Yang pertama adalah rangkaian listrik. Sebuah rangkaian atau sirkuit dan jaringan atau network terbentuk dari gabungan elemen-elemen dua terminal, baik elemen pasif maupun elemen aktif ya. Nah, yang pertama, elemen aktif itu apa? Elemen aktif itu adalah sumber tegangan atau sumber arus
yang mampu menyalurkan energi ke rangkaian atau jaringan tersebut. Nah, yang kedua adalah elemen pasif. Itu contohnya adalah resistor, induktor, dan kapasitor, yaitu elemen-elemen rangkaian yang menyerap atau menyimpan energi yang berasal dari sumber energi. Jadi gampangannya gini anak-anak, dalam sebuah rangkaian listrik, ya tentunya rangkaian tertutup itu terdiri dari adanya sumber tegangan dan adanya beban. Ya, paham ya sampai sini ya. Nah, sumber tegangan itu apa? Bisa sumber tegangan AC, bisa DC. Nah, itu nanti yang mengalirkan arus itu berasal dari sumber tegangan. Nah, beban itu atau resistor, induktor, kapasitor itu sebagai beban. Nah, beban itulah nanti yang dialiri oleh arus listrik. Sebagai contoh seperti ini. Kalau kalian perhatikan di rumah kalian pasti kan ada lampu. Ada lampu TL atau lampu pijar atau lampu apalah, bola lampu atau apalah. Nah, itu lampu itu ya, dalam rangkaian listrik yang ada di rumah itu, lampu itu sebagai beban. Ya. Nah, tegangan yang ada di rumah, tegangan PLN itu sebagai sumber tegangan. Jadi dalam rangkaian listrik yang tertutup, sumber tegangan dari tegangan PLN mula-mula mengalir melewati bola lampu itu, sehingga terjadi loop, ya, rangkaian tertutup. Nah, lampu tersebut sebagai beban. Ya, paham ya, itu rangkaian listrik. Nah, untuk selanjutnya adalah elemen pasif. Apa saja sih elemen pasif itu? Adalah ada resistor, ada induktor, dan ada kapasitor. Nah, Bapak jelaskan satu persatu. Yang pertama resistor. Resistor atau orang biasa menyebut tahanan adalah bahan listrik yang mempunyai daya hantar listrik rendah atau mempunyai resistansi tinggi. Jadi resistor ini anak-anak sekalian itu satuannya adalah ohm. Satuannya adalah ohm. Ya. Dia fungsinya sebagai penghambat atau menahan arus listrik yang akan melewati suatu rangkaian tertutup. Kan pertemuan minggu yang lalu Bapak kan sudah jelaskan kepada kalian contohnya resistor itu yang mana, ini bisa dilihat nih contohnya resistor. Di salah satu komponen elektronika itu adalah resistor yang mana fungsinya adalah untuk menghambat arus listrik, menghambat atau menahan arus listrik. Nah, resistor itu terdiri dari dua jenis anak-anak. Ada resistor tetap dan resistor tidak tetap. Apa itu resistor tetap? Resistor tetap itu adalah resistor yang memiliki tahanan tetap, sudah pasti tahanannya. Ya. Dan biasanya itu tertulis di bodi resistor itu sendiri. Ada juga menggunakan gelang warna. Nah, gelang warna tersebut itu menunjukkan nilai dari resistansi atau nilai dari hambatan resistor tersebut. Ya. Contoh resistor tetap itu ada resistor kawat, ada resistor arang, resistor film karbon, dan selanjutnya bisa dilihat ini. Nah, untuk selanjutnya adalah resistor tidak tetap. Nah, resistor tidak tetap ini adalah resistor yang nilai resistansinya ya itu tidak tetap, bisa berubah-ubah. Nah, bisa dirubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Jadi untuk melakukan perubahan nilai resistansi itu biasanya yang menyebabkan nilai tahanan tidak tetap itu faktor campur tangan manusia. Contohnya apa? Potensiometer. Kalau anak-anak lihat di gambar ini potensiometer. Kalau biasanya anak-anak punya power atau amplifier di rumah itu pasti
ada puterannya itu. Nah, itu potensio anak-anak. Itu adalah contoh dari resistor tetap. Karena nilai resistansinya itu bisa dirubah-rubah dengan cara memutar-mutar itu. Ya, volume itu kan bisa diputar, dibesarkan. Nah, seperti itu. Nah, itu contoh yang lain, ada potensio putar, ada potensio geser, ada trimmer, LDR, lag dependent resistor, ada termistor, dan yang lain-lain. Untuk lebih jelasnya bisa dibuka link yang Bapak kasih ini. Nanti di rumah kalau memang butuh penjelasan yang lebih detail lagi, Anda ingin lebih paham lagi, bisa dibuka link ini. Sudah dijelaskan. Ya. Nah, ini simbol-simbol resistor. Ada resistor tetap, resistor variabel. Ini simbol-simbolnya dan contoh bentuk fisik dari komponen-komponen tersebut. Ada termistor, ada resistor variabel, LDR, termistor, dan lain-lain. Bisa dilihat di simbol ini. Nah, ini anak-anak, ini adalah contoh resistor tetap, yang mana resistor ini